siang Bu. Selamat siang Pak. Terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir di pertemuan kelompok hari ini. Yang lain kemana Bu? Yang lainnya pada sibuk kayaknya Pak. Oh, sibuk. Iya. Nanti kasih tahu ya Bu ya. Yang lainnya supaya setiap pertemuan kelompok itu bisa hadir tepat waktu Iya Pak. agar pengisian dalam kognisi itu bisa terisi semuanya ya Bu ya. Iya Pak. Oke, baik Bu, kita hari ini pertemuan kelompok akan membahas tentang materi CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Namun sebelum ke sana, saya akan bertanya terlebih dahulu, materi apa yang disampaikan di bulan yang lalu? Coba Bu, masih ingat nggak? Masih Pak. Masih? Coba apa? Pemanfaatan bantuan sosial untuk Iya. pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Oh iya, betul Bu ya. Itu adalah tentang pemanfaatan bantuan sosial bagi ibu, Bagi anak dan ibu bagi hamil. anak dan ibu hamil. Betul sekali. Nah, hal tersebut itu sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Bu? Sudah Pak. Sudah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti makan makanan yang bergizi, Iya. sayur, Mhm. buah, Mhm. terus membiasakan sarapan pagi, Iya. tidak terlalu banyak makan makanan yang manis, Mhm. asin atau berlemak. Iya, betul. Lalu minum air yang teratur minimal 8 gelas sehari. Aktivitas jangan terlalu capek dan Betul. olahraga. Mantap sekali Ibu. Betul sekali itu Bu. Apa yang disampaikan barusan itu sangat betul. Berarti Ibu sudah menguasai dan sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Dede, ini anak Ibu ya? Ya Pak. Oh iya, gak apa-apa, biarin saja ya. Ya. Kita sambil pertemuan kelompok, gak apa-apa Ibu. Tapi perhatikan anaknya ya Bu ya. Ya Pak. Nah, sekarang Bu, kita akan membahas tentang CTPS, cuci tangan pakai sabun. Di pertemuan ini saya akan menyampaikan bagaimana pentingnya cuci tangan pakai sabun. Kemudian nanti saya akan menyampaikan cara mencuci tangan pakai sabun dan bagaimana praktik yang baik dalam mencuci tangan pakai sabun. Kenapa Bu? Coba cuci tangan pakai sabun itu penting. Penting Kalian Pak tahu biar nggak? bersih, Sehat. Sehat. Sehat, betul. higienis. Higienis, iya betul ya, supaya terhindar terutama itu dalam stunting ya Bu ya. Ayo. Jadi supaya kita tidak stunting karena terhindar dari penyakit menular atau penyakit yang lainnya. Ibu sering cuci tangan? Sering Pak. Sering? Sering. Sering setiap hari Bu? Setiap hari. Oh setiap hari, mantap Bu. Kapan saja biasanya Ibu mencuci tangan? Habis beraktivitas dari luar. Ya, Habis dari pasar. dari pasar, Beres-beres rumah. beres-beres rumah, Atau pegang benda-benda yang Benda-benda- banyak debu. Oh iya, ya betul betul Bu ya. Jadi dalam setiap kegiatan Ibu mesti cuci tangan ya Bu ya. Iya Pak. Dalam nanti misalkan setelah memegang makanan Ya. ataupun barang yang lainnya. Ibu ketika cuci tangan itu pakai sabun atau enggak? Kadang Pak. Oh kadang. Tapi kedepannya itu harus cuci tangan itu pakai sabun ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih kepada Ibu yang sudah berpendapat tentang cuci tangan pakai sabun. Nah, sekarang Bu, kita akan praktek bagaimana ketika cuci tangan pakai sabun itu dilakukan dan ketika cuci tangan tidak pakai sabun. Nanti kita akan terlihat reaksinya itu seperti apa. Ibu kan sudah dibawa ya mangkuk, sabun, kemudian air ya, Iya Pak. lada. Oh iya, sudah. Kita praktek sekarang. Yuk Bu, yuk. Nah, sekarang kita praktek ya Bu. Coba Ibu praktekkan. Ini ada air lada. Coba kalau sebelum pakai sabun, tangan atau jari Ibu celupkan dulu. Itu reaksinya
gimana Bu? Udah angkat Bu, angkat. Angkat. Gak ada reaksi ya Bu ya? Iya nempel Pak. Nempel. Oke, sekarang kita coba tangan Ibu atau jari Ibu pakai sabun. Silakan Bu, pakai sabun Bu. Coba celupkan Bu. Nah, udah angkat. Ada reaksi ya Bu ya? Iya ada Pak. Oke, ada. Nah, barusan kita sudah praktek tentang bagaimana reaksi ketika tangan kita tidak pakai sabun dan pakai sabun. Nah, apa yang terlihat Bu? Apa yang terjadi ketika tadi praktek ini? Ketika sebelum memakai sabun, kotoran menempel Iya. di tangan, tapi setelah percobaan kedua memakai sabun, kotorannya menyingkir. Betul Bu. Nah, kenapa itu bisa terjadi Bu? Ibu tahu nggak? Enggak Pak. Enggak. Karena gini Bu, kalau ketika kita mencuci tangan pakai sabun, si bakteri-bakteri itu akan menyingkir karena ada beberapa zat-zat yang di sabun itu bisa membunuh kuman atau bakteri. Gitu ya Bu ya. Tapi di sini Bu, cuci tangan nanti ketika Ibu cuci tangan pakai sabun itu tidak cukup saja seperti itu, melainkan Ibu harus cuci tangan di tempat air yang bersih dan mengalir airnya. Jadi jangan sampai Ibu cuci tangan di tempat yang airnya itu tidak mengalir atau tergenang. Nanti kumannya ada di sana Bu ya, jadi tidak ikut ke air kumannya. Nah, sekarang Bu, kita lihat di sini ada beberapa poin penting. Ada 5 waktu nih Bu nih. 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Yang pertama itu sebelum makan, yang Ibu tadi sudah sebutkan, sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian yang kedua setelah buang air besar atau buang air kecil. Kemudian yang ketiga itu sebelum menyentuh makanan ataupun menyentuh barang yang lainnya. Yang keempat sebelum menyusui. Kan Ibu tadi ada anak itu ya yang masih menyusui. Nah, sebelum menyusui itu Ibu dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, setelah beraktivitas atau setelah berkebun, berpergian dari pasar dan lain-lain. Dan yang terakhir, sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari bantuan sosial. Dan Ibu dapat ini ya, komplementaritas ya bantuannya. Jadi PKH dapat, BPNT dapat. Ya, Pak. Iya. Yang BPNT ketika Ibu menerima makanannya itu harus dicuci terlebih dahulu. Gitu ya Bu ya. Ya, Pak. Nah, kira-kira setelah Ibu memahami cuci tangan pakai sabun itu sangat penting, saat cuci tangan itu waktu yang diperlukan berapa menit Bu? Kira-kira 5 sampai 10 detik mungkin. 5 sampai 10 detik. Ya. Itu masih kurang Bu. Oh iya. Itu harus ditambah kembali. Ya. Jadi sekitar kalau menurut ininya aturannya sekitar 20 detik. Kelamaan Pak kayaknya. Iya, kan biar bersih. Rusuh. 20 Beranak sampai menyusu. 40 detik gitu. Tapi diusahakan ya Bu supaya Ya, tangan Pak. kita itu menjadi lebih bersih lagi. Ya. Nah, mungkin itu Bu ya. Ya. Di pertemuan kita kali ini Ibu sudah memahami pertemuan materi di sebelumnya, dan sekarang Ibu telah mempelajari cuci tangan pakai sabun. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di minggu atau di bulan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana langkah mencuci tangan pakai sabun yang baik Bu ya. Mungkin itu, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.